bagi adik-adik kelas 7. Sabahul khair, kaifalukum? Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah kalau baik. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari pada pembelajaran matematika kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Masih bab 1 ya. Sekarang kita bahas untuk bilangan bulat dan operasinya. Apa itu operasi? Operasi itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan nanti dicampur ya, seperti itu ya. Bisa kali bagi dan seterusnya. Baik, kita bahas. Nah, ini ya. Jadi, apa itu operasi bilangan bulat? Itu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Operasi itu maksudnya jika ada dua bilangan itu diapakan, itu yang namanya dioperasikan ya. Dalam kata kalimat matematika itu kita menggunakan kata operasi. Jadi bedakan dengan yang di kedokteran ya. Beda. Jadi operasi itu maksudnya adalah diapakan gitu ya. Jika ada dua bilangan bulat atau lebih itu diapakan, itu namanya dioperasikan ya. Jadi penjumlahan itu tambah ya, pengurangan itu berarti dikurangi, perkalian pembagian, dan campuran itu maksudnya nanti dalam satu pengoperasian itu ada dicampur ya, bisa kali bagi kurang atau jumlah, seperti itu. Operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Ya, ini garis bantu untuk menghitung ya. Jadi untuk memahami konsep penjumlahan bilangan bulat yang sederhana, kita menggunakan garis bilangan ya. Ini jadi terbatas ya, kenapa kok garis bilangan dipakai untuk bilangan yang mungkin kurang dari puluhan ya, seperti itu. Aturannya adalah jika bilangan positif arahnya ke kanan, jika bilangan negatif langkahnya adalah ke kiri. Misalkan ini berarti operasinya atau kalimat matematikanya adalah dari 0 ya. Jadi garis bilangan itu kita lihat dari 0-nya dulu. Berarti 2 ditambah 5, berarti langkahnya ke kanan 2 langkah, ditambah dari titik 2 nanti 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya itu kita lihat 0 lagi, terus panahnya ke sini. Berarti hasilnya adalah 7. Karena panahnya ke sana, berarti panah yang dilihat itu adalah panah terakhir ya. Jadi sini seret, terus seret sini ya. Berarti dari 0 ke sini itu adalah hasilnya adalah 7 positif. Nah ini. Penjumlahan 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Ya. Lanjut. Dua bilangan bulat yang tandanya berlainan, positif negatif. Ya, di sini ada contohnya nanti ya. Aturannya yang kalian perlu pahami atau kalian hafalkan, jika tanda kedua bilangan yang dijumlahkan berlainan, misalkan seperti ini ya, ini positif, ini negatif, atau negatif positif. Jadi tanda di depan angka ya, bukan tanda operasi. Jadi bedakan antara tanda operasi dan tanda di depan angka. Kalau ini bukan tanda positif, tapi ini adalah operasi penjumlahan atau ditambah. Seperti itu. Ini bukan pengurangan, tapi ini adalah tanda bilangan bulat negatif. Seperti ini juga ya. Ini bukan berarti ditambah dikurangi, tapi ditambah bilangan negatif. Aturannya adalah caranya ya. Ini hitunglah selisih tanpa memperhatikan tandanya. Selisih apa? Selisih angkanya ya. Terus
hasil akhir diberi tanda sesuai tanda angka yang lebih besar. Contoh sekarang ya. Misalkan 3. 3 ini ya, 3 ditambah dengan negatif 8. Negatif 8 berarti angkanya dulu dilihat ya, antara 3 dan 8 berarti lebih besar angkanya 8 ya, bukan nilainya ya, angkanya. Terus kalau menjumpai seperti ini berlainan tanda, ini kan kalau tidak ada tandanya kita disepakati kan ya. Kalau tidak ada tandanya berarti adalah positif. Jika berlainan tanda maka selisihnya atau bedanya ya 8, 3 itu selisihnya adalah 5. Nah 5 tanda hasil akhirnya mengikuti yang angkanya yang paling besar negatif berarti ya 8 itu kan yang paling besar. Tandanya apa? Negatif. Berarti tandanya ini mengikuti angka yang terbesar. Jadi 8 negatif berarti hasilnya juga negatif. Contoh kedua. Misalkan ini ya. Ini 9 ditambah negatif 4. Berarti ini adalah positif, ini negatif. Kita cari dulu bedanya. 9 sama 4 bedanya adalah 5. Beda itu selisih ya. Berarti 9 itu sama 4 itu kan 5 ya. Terus tandanya mengikuti yang angkanya paling besar 9 dan 4 berarti besar yang 9. Maka ini adalah tandanya positif. Maka hasilnya bedanya tadi ditambah positif. Jadi kalau positif berarti tidak usah dimunculkan. Maka hasilnya adalah 5. Seperti itu. Jadi yang dimunculkan itu adalah hanya tandanya jika negatif hasilnya. Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau negatifnya di depan ya? Kalau ini tadi kan contohnya negatifnya di belakang. Kalau negatifnya di depan, sama saja. Cari bedanya. Bedanya 16 sama 10. Bedanya adalah 6. Terus, bagaimana dengan tandanya? Tandanya antara 10 dan 16 berarti besar 16. Berarti kalau besar 16 berarti tandanya adalah positif. Maka di sini positif otomatis ya. Berarti 16 di sini hasilnya adalah 6. Ini soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Negatif 8 ditambah 5. Berarti hasilnya, salah ini ya, ini negatif 3 ya seharusnya ini ya. Jadi ini hasilnya adalah negatif 3 karena yang paling besar. Nah ini bisa dikoreksi ya. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Kenapa kok negatif 3? Karena apa? Yang paling besar di sini adalah angkanya 8 negatif. Berarti hasilnya adalah bukan 3 positif, tapi hasilnya adalah sama dengan negatif 3. Ya, seperti itu. Ini contoh yang salah ya. Saya tunjukkan yang salah. Jadi kalian nanti jangan sampai menjawab seperti itu ya. Bedanya 3 tetapi kalian tidak teliti ya. Jadi matematika itu melatih ketelitian. Jika ini negatifnya yang angkanya besar, maka sini juga hasilnya mengikuti negatif juga. Seperti itu. Sekarang ini kata baru ya, kalimat baru untuk matematika, inverse. Apa itu inverse? Kalau di kelas dasar dulu kan tidak pernah mendapatkan ya. Inverse itu artinya adalah lawan. Lawan suatu bilangan ya, inverse jumlah. Jadi nanti ada yang namanya inverse jumlah, ada yang namanya inverse perkalian. Ya, seperti itu. Inverse itu adalah lawannya. Kalau pada bilangan bulat itu inverse-nya seperti ini ya. Jadi 1 lawannya adalah
negatif 1. 2, lawannya negatif 2. Jadi otomatis kalau dibalik dari kiri ke kanan juga sama, negatif 2. Inversnya adalah positif 2. Negatif 4, inversnya 4 atau lawannya positif 4. Jadi berlaku terbalik ya. Jadi seperti itu. Jadi beda tanda, angkanya sama. Ini. Nah, ini ya. Jadi ini keterangannya. Jika bilangan satu positif, maka pasangannya negatif. Sudah jelas ini ya. Pasangannya positif, negatif, angkanya sama. Selisih bilangan itu menghasilkan dengan 0 ya, menghasilkan bilangan berlawan. 0 kurangi 1, hasilnya sama dengan min 1 atau negatif 1. 0 kurangi negatif 1. Lain nanti pengurangan kita akan belajar ya nanti ya. Yang nomor 3, jumlahnya. Kalau dijumlahkan yang saling pasangan inversnya tadi, nanti jumlahnya selalu 0 ya. 2 tambah negatif 2, hasilnya 0. Misalkan 1.000.000 tambah negatif 1.000.000, hasilnya pasti juga sama dengan 0. Terus, setiap anggota pasangan dinamakan inverse jumlah ya pasangannya ya. Ini ya, maksudnya seperti ini ya. Nah, ini sudah jelas ini ya. Hampir sama dengan yang nomor 3. Nah, ini simbol saja ya. Jika A itu min A, jika min A, inversenya adalah A. Operasi pengurangan. Sekarang ya, kita masuk ke operasi garis bilangan. Itu seperti ini ya. Misalkan ini adalah operasinya adalah kalimat matematikanya 8 kurangi 4. Berarti 8 itu positif arahnya ke kanan ya ini ya. Ini positif berarti arahnya ke kanan. Ke kanan berarti 8 langkah ya. Seperti itu. Kurangi 4. Kurangi berarti kalau kurangi itu arahnya ditarik ke kiri ya. Operasi pengurangan arahnya ke kiri. Seperti itu. Berarti dari 8, ya ini kan lanjut ya dari 8 ke kiri sebanyak 4. Hasilnya berarti panah terakhir dihubungkan dengan 0. Hasilnya adalah 4. Ya, 4 apa? 4 positif. Ya ini panahnya mungkin salah ya ini ya. Ini arahnya mungkin ke sini ya, betul ya. Jadi hasilnya adalah 4, angka 4. Untuk pengurangan dua bilangan bulat, ini berlaku sifat ya. Sifat nanti kalau tidak ada contohnya, kalian bilang ini sudah ada contohnya ya. Jadi ini sifatnya kalau pengurangan seperti ini. A kurangi B itu artinya sama dengan A ditambah min B. Contoh misalkan ya, 3 kurangi 4 sama dengan 3 ditambah min 4. Jadi ingat lagi penjumlahan kayak tadi ya, selisihnya itu adalah 1. Tandanya mengikut yang besar. Yang besar itu min 4 berarti hasilnya adalah min 1. Seperti itu. Terus min ya ini ya, lihat ini tandanya ini kalian amati, min itu jadinya nanti adalah plus ya, 3 min ya sepertinya dikurangi negatif maksudnya bukan min ya, dikurangi negatif jadinya adalah positif ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7, jadinya adalah ditambah maksudnya bukan positif ya, hasilnya itu adalah positif. Selanjutnya, jika ini seperti ini ya, ini depannya itu bilangan negatif. Nah, yang kalian perlu ingat itu adalah ini tanda tengahnya dikurangi negatif. Dikurangi negatif hasilnya jadi tambah seperti itu ya. Nah, ini berlaku penjumlahan bilangan bulat tadi. Kalau kalian masih ingat, berarti min 3 ditambah 4. Selisihnya, ini kan penjumlahan dengan tanda berlainan. Satunya negatif, satunya positif. Selisihnya adalah 1. Tandanya mengikut yang angkanya besar. Berarti 4 positif berarti hasilnya juga 1 positif. Selanjutnya, jika menemui seperti ini ya, dikurangi negatif, bilangan negatif dikurangi lagi. Berarti ya, dikurangi lagi, maka hasilnya adalah
semakin banyak negatifnya, seperti itu ya. Caranya bagaimana? Ini dikurung ya, bilangannya dikurung, terus hasilnya adalah negatifnya semakin besar. Jadi seperti itu ya. Kalau di pada garis bilangan berarti ini arahnya ke kiri terus dikurangi ke kiri lagi. Berarti semakin banyak negatifnya. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Seperti itu ya. Coba ini nanti kalian coba angkanya kalian rubah-rubah seperti itu ya. Nanti coba kalian nanti akan beda ya hasilnya ya seperti itu. Nah, perkalian itu pengertiannya adalah penjumlahan berulang 5 kali 3. Artinya adalah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali. Jadi 5 kalinya 3 ya. Jadi gitu pengertiannya, kalian tambahnya gitu ya. 3 kali 3, 3 kalinya 3. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. 1 kali 3 sama dengan 3. Kalau 4 kali 3 berarti 4 kalinya 3 berarti 4 ditambah 4 atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali. Yang benar adalah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali. Jadi 4 kali 3 itu adalah 4 kalinya 3. Seperti itu. Tidak ada perdebatan ya. Yaitu hasilnya pokoknya sama, nanti tidak usah diperdebatkan ya. Seperti itu. Ini juga berlaku juga untuk tabel perkalian ya. Jadi ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya itu perkalian pada bilangan bulat. Ya, misalkan seperti ini ya, misalkan ya. 25 positif itu perkalian antara 5 dan 5. Ya, jadi hasilnya adalah 25. Seperti itu. Terus, jika 5 dikalikan dengan negatif 1, berarti kita tarik dari negatif 1 ke sini, seret gitu ya. Dari atas, tarik ke bawah, seret, ketemunya di sini. Maka hasilnya adalah negatif 5. Ya, tadi kan positif kali positif ya, hasilnya adalah positif. Kalau positif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kalau negatif dikalikan dengan masih negatif 5 ya, misalkan negatif 5 dikalikan dengan negatif 3. Maka hasilnya adalah positif 15. Ya. Jadi banyak yang perlu diamati ya. Negatif 5 misalkan dikalikan dengan positif 1. Hasilnya adalah negatif 5. Kalau dikalikan dengan negatif-negatif hasilnya adalah positif. Kalau beda tandanya ini kan, ini beda tandanya ini ya. Hasilnya selalu negatif. Jadi kesimpulan saja karena jadi misalkan kita ambil contoh 3 kali 4 ya. 3 kali 4 itu jika positif kali positif maka hasilnya adalah positif. Negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Kalau berlainan tanda bagaimana? Negatif 3 kali 4 itu adalah negatif 12. 3 positif kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 12. Berarti kita bisa ambil kesimpulan untuk perkalian itu sama tandanya hasilnya positif. Berlainan tandanya hasilnya negatif. Ya ini ya kesimpulannya ya. Merah sama merah, biru sama biru. Ya ini kesimpulannya. Itu berlaku juga sifat perkalian ya. Berlainan tanda hasilnya bulat negatif. Kalau tandanya sama, maka hasilnya adalah bulat positif. Kayak tadi ya. Terus, hasilnya ya, pembagian. Kalau perkalian bilangan bulat, hasilnya selalu bulat. Kalau pembagian bilangan bulat, hasilnya tidak mesti bilangan bulat. Misalkan ya, 1 dibagi 2. Itu hasilnya adalah bilangan pecahan atau bilangan rasional.
Jadi seperti itu tambahannya untuk pembagian ya. Jadi pembagian itu hasilnya tidak mesti bulat, bisa jadi pecahan seperti itu. Baik, ini yang terakhir itu adalah kalau operasi campuran, operasi hitung campuran ya, itu ada yang didahulukan. Jadi prioritas itu maksudnya adalah yang didahulukan ya. Jadi yang paling pertama diprioritaskan itu adalah perpangkatan ya. Jika ada akad pangkat atau akar maka nanti didahulukan seperti itu. Terus jika ada perkalian atau pembagian maka dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun letaknya di belakang ya, tapi kalau ada perkalian pembagian maka harus dikerjakan dahulu. Jadi hitungannya dari mana? Dari kiri ya, dari kiri seperti itu. Dilihat dulu dari kiri, jika tidak ada perkalian dilihat dulu belakangnya. Kalau ada perkalian maka dikerjakan ya. Jadi perkalian sama pembagian ini derajatnya sama ya. Ini derajat operasi ya. Jadi sama. Selanjutnya yang paling terakhir itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Mana yang lebih dahulu? Ya, ini misalkan dari kiri. Jadi patokannya dari kiri. Jika pengurangan itu misalkan lebih dahulu dari kiri misalkan ya, maka ya didahulukan pengurangannya daripada penjumlahannya seperti itu. Derajatnya sama ini. Jadi melihatnya dari kiri seperti itu. Contoh, misalkan ini ya. 6 kali 3 ditambah 5 kurang 2. Ini dalam kurung. Berarti ini yang dalam kurung itu dikerjakan dahulu. Jadi setiap ada kurung itu adalah sebagai apa ya? Yang perlu diperhatikan ya. Jadi harus dikerjakan lebih dahulu. Hasilnya itu adalah 3. Terus 6 kali 3 dicari dahulu. Bukan 3 tambah 3 ya. Tapi 6 kali 3 dicari dahulu. 18 dari 6 kali 3. Nanti hasilnya ditambah 3. Hasilnya 21. Seperti itu. Kalau angkanya banyak bagaimana? Ya ini dilihat yang dalam kurung dulu. Yang dalam kurung ini. Kurung kurawal yang bentuknya perseginya kotak ini. Di dalamnya ada kurung lagi. Cari kurung yang paling dalam. Yang paling dalam berarti yang ini ya. Ini kurung yang paling dalam ini diselesaikan dahulu. Terus ini hasilnya kurung lagi lah. Ini juga diselesaikan dahulu seperti itu ya. Setelah itu bagaimana? Ini dalam kurung lagi, maka ini kurungnya dicari dulu. Setelah kurungnya habis, baru ini dibagi ya seperti itu. Ini kan masih tambah tapi dalam kurung, maka ini harus dicari dahulu seperti itu. Saya salah ya. Nah, nanti kita praktekkan akan datang ya. Baik, itu saja ya. Nanti ada latihan, kalian coba kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.